Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari PPT kami yang berjudul Pengelolaan dan Pengorganisasian Perusahaan Bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yakni ada yang pertama saya sendiri, Rahma Sukma Betari, yang kedua ada Navia Maulidia, yang ketiga ada Sintawati, yang keempat ada Eni Riana, yang kelima ada Desi Miftahul Jannah, dengan dosen pembimbing Bu Niken Savitri Primasari. Manajemen bisnis adalah suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis yang mencakup semua pengaturan, baik dari dalam proses pengerjaan, pengelolaan, sampai cara mencapai suatu tujuan bisnis yang diinginkan. Mengingat rencana bisnis adalah seperti konsep pengembangan tertulis dalam bisnis, maka semua gambaran pengelolaan, manajemen, keuangan, pengembangan hingga target dan pemasarannya pun harus terencana secara sempurna. Hal-hal yang dapat direncanakan yaitu menetapkan standar atau benchmark untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. Yang ketiga, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang keempat, menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya. Kemudian ada tingkatan manajemen. Yang pertama yakni manajemen puncak. Manajemen puncak adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Contoh tingkat manajemen puncak adalah seperti CEO, General Manager, atau yang sering pula disebut sebagai Presiden Direksi. Tugas manajemen puncak yakni yang pertama menyusun dan menetapkan rencana perusahaan, yang kedua menentukan tujuan perusahaan, yang ketiga mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak, yang keempat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yang kelima ada bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Kemudian yang kedua yakni manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah berada pada tengah-tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Kemudian contoh tingkatan manajemen tengah yakni ada kepala departemen, ada manajer cabang, dan junior eksekutif. Contoh tugas dan perannya manajemen tingkat menengah seperti berikut. Yang pertama menjalankan perintah, kebijakan, rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak. Yang kedua memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak. Yang ketiga ada mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua departemen yang ada. Yang keempat berkomunikasi dengan manajemen puncak dan manajemen tingkat yang lebih rendah posisinya. Yang kelima mempersiapkan rencana jangka pendek, umumnya disusun hanya untuk 1 hingga 5 tahun. Yang keenam mempunyai keterbatasan tanggung jawab dan wewenang. Yang ketujuh bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direksi atau CEO perusahaan. Nah, yang ketiga manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Contoh manajemen tingkat pertama adalah seperti mandor atau pengawas, atau sering disebut sebagai supervisor. Contoh kegiatan yang dilakukan manajemen pada lini pertama ini seperti yang pertama mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja, yang kedua mengembangkan moral para karyawan, yang ketiga menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja, yang keempat menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada para karyawan atau pekerja. Selain itu manajemen tingkat pertama ini atau manajemen lini pertama ini memberi informasi mengenai kinerja, hambatan atau kesulitan, perasaan, tuntutan, ataupun hal lainnya dari para karyawan atau pekerja. Yang kelima menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan, namun tidak menyusun rencana jangka panjang. Dalam sebuah organisasi, keberadaan seorang pemimpin atau manajer mutlak diperlukan. Pemimpin atau manajer ini merupakan sosok yang bekerja melalui orang lain untuk mencapai apa yang menjadi visi dan misi perusahaan atau organisasi dengan mengkoordinasi berbagai kegiatan yang ada dalam organisasinya. Karena peran utama seorang manajer adalah untuk memimpin, memotivasi, dan mendorong karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi.
Maka setiap manajer harus memiliki keterampilan dasar di bidang manajemen bisnis agar dapat mengelola timnya secara efektif. Untuk dapat meraih apa yang menjadi tujuan perusahaan atau organisasi, seorang manajer harus mampu merencanakan, mengatur, dan mengendalikan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia. Sehingga penting bagi seorang manajer untuk memiliki skill dan kualitas yang mumpuni agar dapat melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Berikut adalah jenis-jenis keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan konseptual. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Yang ketiga, keterampilan teknis. Yang keempat, keterampilan manajemen waktu. Yang kelima, keterampilan membuat keputusan. Dan yang keenam, keterampilan kepemimpinan. Konsep dasar dalam struktur organisasi. Proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan spesifik dalam organisasi dan merancang orang untuk menjalankannya. Hasilnya adalah spesifikasi jabatan. Setelah terspesialisasi, pekerjaan akan dikelompokkan ke dalam unit-unit logis. Proses ini disebut dengan departemenisasi. Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan pengaturan pekerjaan dan tanggung jawab dalam organisasi untuk dilaksanakan dalam suatu bisnis. Dengan adanya struktur organisasi, diharapkan nantinya akan semakin meningkatkan kesadaran dan komitmen karyawan agar dapat memberikan performa kerja yang optimal. Mungkin beberapa di antara kalian pernah menemui sebuah perusahaan yang kurang efektif. Setelah dilakukan tinjauan lebih lanjut, ternyata bukan karena faktor di luar perusahaan, namun malah lebih disebabkan struktur organisasi perusahaan yang dinilai belum tepat. Selanjutnya, ada banyak permasalahan yang mungkin dapat ditimbulkan jika perusahaan masih belum memiliki struktur organisasi yang tepat, yaitu 1. Diperlukan energi ekstra untuk mensosialisasikan budaya perusahaan sekaligus job description dari masing-masing karyawan. Dampak jangka panjang yang ditimbulkan adalah waktu kerja yang dimiliki tidak digunakan secara efektif. Yang kedua, alur koordinasi sering terhambat dan terhenti di satu bidang. Ini bukan disebabkan kemampuan komunikasi yang kurang ya, melainkan kesadaran akan tanggung jawab tugas yang masih kurang. Oleh karena itu, adanya struktur organisasi berfungsi untuk memperjelas alur instruksi dan kesadaran akan tanggung jawab masing-masing karyawan. Yang ketiga, urusan yang hanya terpusat pada satu orang. Jika perusahaan tidak memiliki struktur organisasi dan akan dihadapkan dengan berbagai macam urusan, pemimpin atau pemilik perusahaan akan menangani segala macam urusan dari yang paling kecil hingga yang paling penting. Hal ini tentu saja tidak efektif. Yang keempat, tanggung jawab kerja yang kurang terkontrol. Yang kelima, memungkinkan terjadi masalah tafsir kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan struktur organisasi agar kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen tertuju pada pihak yang tepat. Selanjutnya, setelah mengenal permasalahan yang mungkin muncul akibat dari perusahaan belum memiliki struktur organisasi yang sesuai atau bahkan malah belum memiliki, saatnya kita membahas bagaimana cara menyusun organisasi yang tepat. Ada 5 aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun organisasi, yaitu yang pertama, 1. Kesesuaian dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, beban jabatan. Ketiga, uraian tanggung jawab kerja. Yang keempat, wilayah kerja. Yang kelima, usia dan jenis kelamin pemegang jabatan. Setelah memiliki data yang sesuai terkait 5 aspek tersebut, baru kita dapat mulai menyusun struktur organisasi.
Namun, jika belum memiliki data yang lengkap, kita harus melengkapi datanya terlebih dahulu. Di sini ada 5 langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun struktur organisasi, antara lain yang pertama, melakukan identifikasi proses bisnis. Pada tahapan ini kita dapat melihat bagaimana visi dan misi perusahaan agar dapat benar-benar mencapai pemahaman bagaimana proses operasional yang dilakukan perusahaan tersebut. 2. Menentukan alur instruksi. Hal ini dikarenakan agar koordinasi dalam sebuah alur kerja dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, menetapkan fungsi perencanaan dan fungsi eksekutor. Mungkin kita bisa membayangkan ya, bagaimana jika dalam organisasi semua hanya menjalankan fungsi sebagai perencana saja tanpa ada yang melaksanakan. Tentu saja, rencana hanya akan menjadi sebuah rencana, begitu juga sebaliknya. Jika seluruh karyawan hanya sebagai pelaksana, maka semua akan melaksanakan kerjanya tanpa memiliki tujuan dan target yang jelas. Contohnya, seorang pimpinan atau head of HRD akan mengambil fungsi sebagai tujuan perencana, sedangkan orang yang di bawahnya akan memegang peran eksekutor. Dengan demikian, fungsi kerja akan menjadi semakin terarah dan terkontrol. Yang keempat, memulai menyusun struktur. Jika sudah mulai memperoleh gambaran dari setiap jabatan, sekarang kita waktunya menyusun struktur. Dimulai dari struktur yang secara umum hingga masuk ke bagian-bagian departemen perusahaan. Menyusun struktur harus memerhatikan 5 aspek penting yang telah disebutkan tadi ya. Jangan sampai ada ketidaksesuaian yang dapat menyebabkan suasana lingkungan kerja menjadi tidak kondusif. Yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala. Setelah melakukan penyusunan struktur organisasi, lalu kita harus tetap melakukan evaluasi secara berskala. Apakah struktur itu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kerja karyawan, ataukah malah membuat kinerja menjadi tidak produktif. Melakukan evaluasi secara berskala ini dapat dilakukan dengan pihak manajemen, atau jika masih kesulitan bisa menggunakan jasa konsultan. Ingat, lakukan penyusunan struktur organisasi harus dengan bijak dan selalu mengomunikasikan langkah-langkah yang diambil dengan pihak manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi terbagi menjadi 4, yaitu organisasi internasional, organisasi fungsional, organisasi matriks, dan organisasi divisional. Pengertian organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan, dan lain-lain. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan atau skill dan tugas yang sama akan dikelompokkan bersama ke dalam satu unit kerja. Struktur organisasi divisional adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Dan yang terakhir, struktur organisasi matriks merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi ini sering juga disebut dengan struktur organisasi proyek karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Struktur ini mengakibatkan terjadinya multikomando di mana seorang karyawan diharuskan untuk melapor kepada 2 pimpinan, yaitu pimpinan di unit kerja fungsional dan pimpinan proyek. Berikut ini contoh struktur organisasi fungsional. Yang pertama ada direktur.
Dan di bawah direktur itu ada manajemen sumber daya manusia, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. Dan yang kedua, contoh bentuk struktur organisasi divisional. Yang pertama, yang paling atas itu ada direktur utama, dan di bawahnya ada wakil direktur divisi komponen dan wakil direktur divisi perangkat. Dan di bawahnya wakil direktur divisi komponen itu ada manajer IC, manajer display, dan manajer batteri. Dan di bawahnya wakil direktur divisi perangkat itu ada manajer smartphone, ada manajer tablet PC, dan manajer laptop. Dan selanjutnya, contoh bentuk struktur organisasi matriks. Yang pertama, paling atas itu pasti direktur, dan bawahnya direktur itu ada manajer production, manajer quality control, manajer engineering, manajer logistik, manajer planning. Dan ada manajer proyek A, ada manajer proyek B, dan ada proyek manajer C. Dan yang terakhir, ini adalah contoh struktur organisasi internasional. Yang pertama itu ada General Assembly atau Majelis Umum. Yang kedua, Trusteeship Council, Dewan Perwalian. Ada Security Council, Dewan Keamanan. Ada Sekretariat, ada Economic and Social Council, Dewan Ekonomi dan Sosial. Ada International Court of Justice, Mahkamah Internasional. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.